Pagi anak, pagi Bu. Nah, sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin. Baik, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca dalam agama yang percaya masing-masing berdoa. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Arsya Al-Umroh. Hadir. Novita Wulandari. Hadir, Bu. Oke, Rifa. Hadir, Bu. Vila. Hadir. Tigas Maul. Hadira. Muslim Fatimah. Hadir. Hadir semua ya? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Amin. Baik, kita akan mulai pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, Ibu memiliki tebak-tebakan sebagai pemandu kita. Permainannya adalah aku hidup atau mati. Ketika Ibu menyebutkan sebuah kata, air itu hidup, lampu itu mati, batu itu mati. Air itu hidup, kaca itu Mati. hidup. Siapa yang bilang hidup? Siti. Belum fokus. Kurang semangat tuh. Ayo, fokus lagi. Batu itu mati. Ekor itu hidup. Sepertinya Vila paham nih permainannya seperti apa, coba diberitahu. Jadi kalau misalnya kata yang disebutkan itu berawalan konsonan, maka itu mati. Tapi kalau misalnya berawalan vokal itu hidup. Ya, itu kita semua. Ya. Diajak kita ada berapa konsonan? Banyak. 21 huruf vokal. 5. Nah, IEO. Ibu, ya. Ya, silakan semua. Kalau berapa sekarang? 17. 17. Bulan 11 ya? Iya, Bu. Ya, pembahasan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada materi sebelumnya, yaitu mengenai teks deskripsi. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengertian, tujuan, serta struktur teks deskripsi. Boleh dijelaskan, Arsya, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan mengenai sesuatu. Mengenai sesuatu. Mengenai objek. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Arsya, bahwa teks deskripsi merupakan karangan yang berisi penjelasan atau pendeskripsian terhadap suatu hal, objek ataupun keadaan tertentu, baik makhluk hidup ataupun tidak hidup. Tujuan teks deskripsi, Novita, ya silakan. Tujuan teks deskripsi itu untuk menggambarkan objek secara terperinci sehingga pembaca seakan-akan dapat mendengar, melihat, serta mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Seperti itu. Ya, tujuan penulisan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan objek secara terperinci sehingga pembaca seakan-akan mendengar ataupun melihat objek yang dideskripsikan. Selanjutnya terdapat struktur. Apa saja, Rifa? Ada deskripsi umum, deskripsi bagian, dan yang terakhir simpulan atau pesan. Deskripsi umum. Apa itu, Vila? Deskripsi umum. Deskripsi umum merupakan pengenalan nama objek, makna nama, dan lain sebagainya. Intinya pengenalan awal. Iya, misal ketika kalian mendeskripsikan sebuah objek pantai,
kita bisa menginformasikan nama dan lokasi dari pantai tersebut. Dapat juga menuliskan betapa terkenalnya pantai itu. Selanjutnya deskripsi bagian. Apa itu small? Deskripsi bagian. Di dalamnya ada tentang uraian ibu. Bersih tentang uraian atau hal yang dirincikan ya dalam sebuah teks deskripsi. Apa yang kita deskripsikan, objek apa yang kita deskripsikan. Jadi dalam ini penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di objeknya. Selanjutnya simpulan atau Kesan. Ini bersifat opsional, artinya boleh ditulis atau tidak. Berisi kesimpulan dan hasil pengamatan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Baik, teman-teman berarti membaca materi sebelumnya ya, sehingga sudah paham mengenai struktur yang terdapat dalam teks deskripsi. Selanjutnya, Ibu memiliki sebuah penugasan. Setelah teman-teman memahami teks deskripsi, bisa menulis sebuah teks deskripsi untuk Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok berisikan 3 anggota. Kelompok 1 Ibu namai Siger. Kelompok 2 Takis. Baik. Ya, sesuai dengan nama kelompok, berarti kalian menulis pendeskripsian dari objek Siger dan Takis. Setelah itu petakan struktur yang sudah Ibu jelaskan. Baik Bu, silakan ditulis di kertas polimer. Ya. Satu kelompok satu saja atau menulis masing-masing Bu? Satu kelompok silakan menulis satu saja. Tapi semuanya ikut berpartisipasi ya. Baik Bu. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Silakan dirapatkan untuk berbentuk diskusi. Ibu izin bertanya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ini Bu, apa namanya? Deskripsi bagian itu lebih dari 1 paragraf ya Ibu? Boleh, boleh tergantung pengembangan paragraf yang kita gunakan. Ada minimal paragraf tidak Ibu? Minimal paragraf terdiri atas 2 atau 3 ya. Kelompok tapis ya? Iya Bu. Ya. Setelah menuliskan sebuah teksnya, silakan untuk menentukan strukturnya. Baik Bu. Setelah ya kelompok Siger ya, ya ada yang kurang jelas. Mengapa ya Bu dalam teks deskripsi ini kok simpulan dan kesannya ini bersifat opsional? Kalau nggak ada gimana Bu? Jika tidak ada sebuah ini, itu adalah tanggung dari penulisnya. Tapi misal kita tentang keindahan dari sebuah pantai. Setelah kita mendeskripsikan bagian yang betapa indahnya pantai tersebut, penulis memberikan kesan atau keseluruhan dari isi dari deskripsi tersebut. Jadi kalau tidak ada tidak apa-apa ya Bu? Tidak apa-apa, bersifat opsional. Baik Bu, terima kasih. Ya, setelah menuliskan teks deskripsi beserta pemetaan strukturnya, akan maju untuk menjelaskan. Iya. Perwakilan atau semua? Baik, sudah ya? Sudah, Bu. Kelompok tapis kelompok Siger terlebih dahulu. Silahkan untuk memaparkan hasil diskusi kelompok. Maju. Biar dilihat wajah cantiknya kelompok 1.
Oh, tiga-tiga. Iya, tiga ya, seluruh anggota. Yang baca juga Anggota yang lain, kelompok lain silakan simak terlebih dahulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Siger akan memaparkan hasil dari kelompok kami. Deskripsi umumnya, Siger merupakan benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger adalah sebuah karya budaya yang terdiri dari dua kata, yaitu Siger dan Lampung. Siger adalah mahkota pengantin wanita Lampung, berbentuk segitiga berwarna emas dan biasanya memiliki cabang berjumlah 9 atau 7. Selanjutnya, deskripsi bagian. Siger dibuat dari lempengan lembaga, kuningan, dan logam lain yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara budaya lainnya. Pada zaman dahulu, siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Terakhir yaitu pada bagian simpulan. Siger Lampung sangat cantik, sungguh mewakili keelokan wanita Lampung dengan filosofis di dalamnya. Bagi masyarakat Lampung, perempuan sangat berperan dalam segala kegiatan. Di balik kelembutan perempuan ada kerja keras dan kemandirian, kegigihan, inspirator, dan pendorong kemajuan pasangan hidupnya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Siger. Baik, silakan untuk kelompok Tapis Lampungnya kelompok 2 untuk mengomentari hasil diskusi kelompok 1. Bagus. Baik, untuk keseluruhan sangat bagus itu yang memuat deskripsi umum, deskripsi bagian, dan juga simpulan atau kesan. Ya, tepuk tangan. Dari berikutnya oleh kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi. Baik, awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok Tapis akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, pada bagian awalnya yaitu deskripsi umum akan disampaikan oleh rekannya yakni Siti Asmaul Husna. Baik, saya akan menyampaikan bagian dari deskripsi umum dari kain tapis Lampung. Jadi kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyesuaikan kehidupannya dan lingkungannya maupun sang pencipta. Sebentar. Siti, bagaimana? Sekarang Sempurna sedang membaca seperti apa? Jangan goyang-goyang seperti itu. Baik Bu, Ya, lurus ke depan. Ya, 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 seperti itu. jadi Ya, gimana? ya dari ini saja dari kamu. Baik. Dalam kain tapis Lampung merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyesuaikan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam semesta. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Berikan pada teman saya. baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oleh sebab itu, munculnya kain tapis ini ditempuh melalui tahapan waktu yang mengarah pada kesempurnaan teknik tenun maupun cara-cara memberikan ragam hias sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat. Kain tapis terbuat dari kain tenun yang berasal dari kapas. Kain ini kemudian dihiasi dengan berbagai motif yang dibuat dengan benang petak atau emas, seperti batik maupun tenun. Tapis memiliki ragam corak mulai dari batik Lampung hingga berbagai motif suara khas daerah ini. Baik Ibu, hasil diskusi kelompok kami teks tapis ini tidak memuat bagian simpulan, Ibu hanya memuat dari deskripsi umum dan juga deskripsi bagian saja. Belum memuat ini ya simpulan. Tidak apa-apa karena simpulan bersifat apa? Konvensional. Nah, boleh ada boleh. Iya. Berarti kita betul ya Bu? Ya betul. Baik, beri tepuk tangan ke kelompok 2.
Baik, teman-teman sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ibu akan ulas sedikit mengenai hasil karya tulis kalian. Sudah sesuai dengan arahan Ibu mengenai teks, siger, dan tapis. Ibu mengambil sebuah objek ini karena agar kita tidak merupakan budaya tempat tinggal kita. Dari kelompok 2 belum memuat simpulan dan kesan, sedangkan dari kelompok 1 sudah memuat ketiga struktur tersebut ya. Ini tidak apa-apa karena simpulan bersifat opsional, jadi boleh ada juga. Yang penting adalah tujuan teks deskripsi tercapai dalam teks yang kita tulis ya, atau teks yang kita buat. Baik, ada yang ditanyakan? Cukup Bu mengenai teks ini. Baik, silakan Rifa simpulkan pembelajaran kita hari ini. Baik Bu, jadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi ini merupakan teks dengan karangan yang menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai suatu hal, objek, atau keadaan tertentu. Terus tujuan dari teks deskripsi adalah untuk menggambarkan objek secara terperinci sehingga pembaca seakan-akan dapat mendengar, melihat, serta mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Kemudian ada 3 struktur dari teks deskripsi. Yang pertama deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga simpulan atau kesan yang bersifat opsional. Kemudian yang terakhir kita diberi penugasan oleh guru untuk memetakan struktur tersebut dengan 2 topik, kelompok 1 siger, kelompok 2 tapis. Ya, sangat jelas dan sangat mantap. Terima kasih yang dijelaskan oleh Saudari Rifa. Baik, sepertinya sudah paham semua mengenai struktur teks deskripsi. Kita akhiri pembelajaran karena pukul menunjukkan pukul 12.00 waktunya pembelajaran kita akhiri. Baik, berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa untuk alumni dan percaya masing-masing berdoa mulai. Sudah selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca-baca mengenai teks deskripsi. Maksudnya kita akan membahas kaidah pembahasan teks deskripsi. Baik, Bu. Tingkatkan pembelajaran hari ini berjalan dengan aktif dan kondusif. Ibu harapkan pertemuan selanjutnya dapat ditingkatkan kembali. Amin. Terima kasih Bu. Ibu pamit ya. Baik Bu,